Cek 123 123. Oke bun, balik lagi sama gua Bang Ojan. Jadi di video sekarang tuh gua ada perbandingan dua mode Magisk. Ya sebenarnya sih bukan mode Magisk keduanya ya. Yang satu itu aplikasi dan yang satunya lagi mode Magisk. Yang pertama adalah aplikasi FDAI dan yang kedua adalah mode Magisk NFS Injector. Nah dari kedua tweak ini mana yang lebih bagus dan mana yang lebih rekomendasi buat game? Nah sebelum lanjut ke topik intinya ya, Bang Ojan mau minta maaf kagak bisa buatkan semua request yang masuk soalnya karena terlalu banyak. Dan ini juga Bang Ojan kan udah upload videonya itu satu hari itu sekali. Dan untuk requestan yang masuk itu satu hari bisa sampai 3 dan 4. Jadi kagak semua requestan itu bisa Bang Ojan bikinin, jadi hanya satu aja. Nah bun, kalau misalkan mencari custom ROM AOSP yang bagusnya tuh yang kayak gini Jum. Di sini total free RAM-nya adalah 58%. Sedangkan untuk aplikasi yang Bang Ojan pasang udah kayak yang mau umroh Jum. Di sini dari mulai aplikasi live tema, terus ada setting, ke bawahnya masih banyak lagi. Ini aplikasi-aplikasi yang aktif dan belum lagi nih aplikasi yang Bang Ojan bekukan ya Jum. Nah, sedangkan di sini free memorinya 58%. Ajib kan? Nah, buat kalian yang bingung gitu mau cari custom ROM yang bagus, mendingan kalian utamakan dulu RAM. Kalau misalkan emang RAM yang ada di Android kalian itu emang tipis, jadi udah kayak karet kutang. Oke, sekarang lanjut. Karena di sini kan HP Bang Ojan itu cuma satu ya, jadi Bang Ojan bakalan tes satu persatu. Nanti di pertengahan video bakalan Bang Ojan jelasin mana yang lebih bagus Jom. Nah buat kalian juga ada yang nanya nih, Bang, kalau misalkan kita menonaktifkan sebuah mode Magisk dan kita pasang mode Magisk lain, itu bakalan bentrok apa enggak? Langsung aja gue praktekin Jom. Di sini kan gue memasang dua sekaligus, yaitu aplikasi FDE sama mode Magisk NFS Injector. Sekarang kita masuk ke setting dan kita masuk ke aplikasi. Nah di sini Bang Ojan mau menonaktifkan atau mau mematikan aplikasi FDE. Oke, di sini udah mati kan? Lanjut lagi, sekarang kita buka mode Magisk NFS Injector. Dan di sini ada peringatan bahwa mode Magisk NFS Injector itu bisa bentrok sama aplikasi FDAI meskipun aplikasi tersebut sudah diberhentikan. Jadi kalau misalkan kalian mau mencoba mode Magisk, disarankan kalian hapus dulu mode Magisk yang lama, baru yang baru. Nah mode Magisk yang baru itu bisa kalian pasang. Nah jadi kayak gitu Jom. Oke, sekarang kita hapus dulu aja aplikasi FDE. Nanti bakalan Bang Ojan pasang lagi untuk tesnya. Kita masuk ke setting dan kita hapus aplikasinya Jom. Oke, sudah dihapus. Jadi untuk mode Magisk NFS Injector itu menurut Bang Ojan ya, buat kalian yang pengen setting secara manual. Nah, kalau misalkan kita masuk, di sini kan ada mode dari mulai mode balance, ultra, game, baterai. Terus di sini juga ada CPU governor. Terus ada I/O, ada DNS, Linux, TCP, dan kalau misalkan kalian menggunakan yang Pro itu bisa lebih banyak lagi fiturnya. Dan kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi FDAI itu kalian kagak bisa merubah I/O secara manual, kagak bisa merubah DNS, kagak bisa merubah Linux, dan kagak bisa merubah TCP. Soalnya namanya mode Magisk ataupun aplikasi untuk meningkatkan performa yang ada di Android itu punya kekurangan sama kelebihannya masing-masing. Jadi ada yang kurang dan ada yang lebih. Ya sama aja seperti Bang Ojan sama kalian, pasti ada kekurangan sama kelebihannya. Jadi kalau misalkan kalian user yang pengen modifikasi sendiri gitu, pengen diubah DNS-nya lah, pengen diubah I/O-nya lah, berarti kalian menggunakan NFS Injector. Tapi kalau misalkan kalian cuma pengen sekali tap dan beres, kagak mau setting-setting yang lain, berarti kalian menggunakan aplikasi FDAI. Dari kedua aplikasi yang Bang Ojan jelasin ini, ada beberapa fitur yang bisa diakses, ada beberapa fitur yang kagak bisa diakses. Jadiin contoh di mode Magisk atau di aplikasi NFS Injector, kagak ada pilihan atau kagak ada fitur untuk mematikan atau menonaktifkan thermal. Sedangkan di aplikasi FDE itu ada. Terus di aplikasi FDE itu kagak bisa merubah DNS, sedangkan di NFS Injector itu ada. Nah kalau misalkan untuk tweak yang ada di dalamnya itu hampir sama aja seperti virtual memory, terus entropy,
dan masih banyak lagi Jum. Kalau misalkan untuk masalah performa yang dihasilkan setiap mode Magis, itu kan tergantung dari ROM yang kalian gunakan, terus tergantung dari kernel yang kalian gunakan juga. Ya kagak mungkin juga kalian menggunakan kernel A dan custom ROM-nya A, terus kalian menggunakan mode Magis NFS Injector dan menggunakan aplikasi FD. Itu pasti hasilnya bakalan berbeda karena dia mengikuti kernel yang kalian gunakan. Tapi kalian belum puas nih, kalian udah menggunakan aplikasi FDE dan sudah menggunakan NFS, tapi masih belum kerasa juga, kagak ada perubahannya. Terus kalian berpindah lagi tuh ke mode Magis yang lain, tapi hasilnya sama aja. Ya berarti kalian berhenti untuk mencari mode Magis, tapi kalian fokus ke kernel dan ke ROM. Dan untuk hasilnya NFS Injector lumayan stabil juga dan warnanya juga hijau. Dan untuk skornya di sini 158, mantap kan? Terus 153 dan 142. Oke, sekarang Bang Ojan bakalan hapus NFS Injector dan kita beralih ke aplikasi FDAI. Oke Jom, sekarang Bang Ojan sudah menghapus aplikasi NFS Injectornya dan sudah di restart, dan Bang Ojan juga sudah memasang aplikasi FDAI. Dan untuk aplikasi ini belum Bang Ojan setting, langsung kita masuk, kita berikan akses super user. Nah, kalau misalkan untuk masalah mode yang ada di aplikasi FDAI sama di mode Magis NFS Injector itu sama aja, yaitu dari mulai baterai sampai ke performance. Tapi kalau misalkan di aplikasi FDAI itu kan cuma ada 3, yang tengah itu otomatis, sedangkan di mode Magis NFS Injector itu ada 4. Dan untuk fitur di dalam aplikasi FDE itu ada yang namanya paksa DOS mode. Kalau misalkan di NFS Injector itu kagak ada. Kalau misalkan pengen ada, kita harus beli yang Pro Jum. Terus untuk fitur yang lainnya di dalam aplikasi FDAI ini, kalian bisa mematikan dan menonaktifkan thermal. Sedangkan di mode Magis NFS, kalian kagak bisa. Tapi di dalam aplikasi FDAI ini, kalian kagak bisa yang namanya mengganti DNS-nya. Nggak seperti di saat kalian menggunakan mode Magis NFS Injector. Dan di dalam aplikasi FDAI ini juga mempunyai fitur-fitur yang lain, ya seperti game list, terus ada clear RAM, ada clear cache, ada resolusi, dan masih banyak lagi Jum. Nah, jadi perbedaan dari kedua mode Magis ataupun kedua aplikasi ya, dari kedua aplikasi ini, dari settingannya juga ada yang ribet, ada yang enggak. Kalau misalkan aplikasi FDAI ini kan kagak perlu di restart, kita cukup merubah mode, kemudian kita tunggu si HP-nya itu bergetar atau si Elizabeth-nya itu merefresh si tweak-nya, udah beres, kita langsung bermain game. Nah, sedangkan untuk NFS Injector itu kita harus restart dulu. Setiap kita mau merubah apapun, kita harus restart. Nah, kalau misalkan kalian kagak mau ribet, ya berarti kalian pilih FDE. Tapi kalau misalkan kalian lebih pengen setting manual, kagak apa-apa ribet, kalian pilih NFS Injector. Jadi seperti yang Mbak Ojan bilang di awal tadi, setiap mode Magis ataupun aplikasi kernel tweaking itu mempunyai kekurangan dan mempunyai kelebihannya masing-masing Yun. Di sini udah Bang Ojan setting, langsung aja kita tes menggunakan aplikasi thermal throttling. Kalau misalkan dari fiturnya, dari fitur itu lebih banyak di aplikasi FDE dibanding di NFS. Dan untuk hasilnya juga lebih stabil di NFS nih dibanding di aplikasi FDE. Sedangkan di sini kan sudah Bang Ojan setting mode performance. Dan untuk hasilnya nanti kita tunggu aja Jun. Oke, kalau misalkan untuk hasilnya itu hampir mendekati dari performa NFS Injector. Dan untuk skornya 149, sedangkan NFS Injector itu 158. Dan di sini rata-ratanya 141. Dan untuk minimalnya 124. Jadi kesimpulannya nih, Bang Ojan kagak berpihak ke aplikasi FDE ataupun kagak berpihak ke mode Magis NFS Injector. Sebenarnya keduanya itu bagus, cuman ya tetap aja mempunyai kekurangannya masing-masing. Nah, kalau misalkan kalian bermain game itu dalam jangka waktu yang lama, contohnya 4-5 jam, dan kalian lebih mengutamakan stabilitas, berarti kalian pilih aplikasi FDE.
Nah, kalau misalkan kalian bermain game itu dalam jangka waktu yang pendek, contohnya 1 atau 2 jam itu paling lama, dan pengen si FPS-nya itu mentok di angka 60, kagak turun-turun, kagak peduli HP-nya panas, kagak peduli baterainya boros, berarti kalian pilih NFS Injector. Soalnya aplikasi FDE itu lebih mengutamakan stabilitas, sedangkan mode Magis NFS Injector itu lebih mengutamakan performa. Jadi kagak mentingin dia kondisi baterainya itu kayak gimana, tapi tergantung dari si mode yang kalian aktifkan. Jadi udah paham kan sekarang? Sebenarnya keduanya itu bagus, cuman punya punya kekurangan masing-masing. Kalau misalkan untuk masalah performa dalam waktu singkat itu bagusan NFS dibanding FDE. Tapi kalau misalkan untuk stabilitas itu bagusan FDE dibanding NFS. Nah, gimana, paham kan? Nah, dari kedua aplikasi ini bisa kalian pasang di chipset Snapdragon, Kirin, terus Exynos, dan MediaTek selama Android kalian itu sudah di root dan sudah terpasang Magis. Kalau misalkan aplikasi FDE itu yang penting Android kalian udah di root aja, kagak perlu pasang yang namanya Magis Manager. Dan menjawab beberapa komentar yang masuk dari beberapa pasukan cabul, bagusan aplikasi FDE atau bagusan mode Magis NFS Injector, itu sih kembali ke diri masing-masing. Lebih enak yang stabilitas, lebih mengutamakan performa tapi kagak peduli dengan baterai dan suhu. Oke bun, semoga aja video Bang Ojan ini bisa ngejawab kebingungan kalian, pertanyaan kalian yang sampai sekarang itu masih belum terjawab. Dan semoga aja emang video Bang Ojan ini bisa ngejawab pertanyaan yang belum terjawab itu Jum. Dan Bang Ojan juga bingung. Oke, sekarang Bang Ojan mau cari lagi mode Magis. Dan kalau misalkan ada kekurangan ataupun ada kelebihan dalam video ini, silahkan kalian perbaiki aja di kolom komentar. Atau kalian bisa kasih saran lewat Gmail Jum. Bang Ojan mah selalu nerima aja, kagak kesinggungan, udah kayak anak ayam. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya Jum. Thank you.